Halo, salam guys. Pagi hari ini saya memiliki rema yang bagus untuk saya bagikan buat teman-teman. Mudah-mudahan juga menjadi rema buat teman-teman dalam menghadapi aktivitas, menghadapi hari-hari teman-teman. Oke, saya tertarik untuk membacakan Amsal 13 ayat 20. Saya bacakan untuk teman-teman dengarkan. Barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, dia menjadi malang. Oleh sebab itu mari kita bergaul dengan orang bijak guys, supaya kita juga guys boleh belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Nah guys, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kita mengetahui teman kita itu bijaksana atau enggak. Yang pertama guys, kita lihat ketika dia mengambil keputusan. Yang kedua, ketika dia di dalam masalah, bahkan di dalam hal terburuk pun dia tetap bersikap benar, bahkan tetap mengandalkan Tuhan. Berarti itu dia orang bijaksana guys. Kita perlu bersyukur guys ketika kita memiliki teman-teman yang bijaksana, karena kita memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, ketika kita banyak masalah, ada yang menguatkan kita guys. Ketika kita jatuh, ada yang menopang kita. Orang yang bijaksana guys adalah orang yang menegur kita dengan penuh kasih. Jadi ketika kita ditegur pun kita tidak merasa dihakimi, kita tidak merasa dituduhi. Sementara kalau kita biarkan diri kita ini bergaul dengan orang yang bebal, maka kita menjadi orang yang malang guys. Nah, ciri-ciri orang yang bebal adalah yang pertama, suka melawan nasihat orang tua guys. Yang kedua, suka melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga guys, bangga dengan kenakalan sendiri. Nah yang ketiga ini, yang bangga dengan kenakalan sendiri ini biasanya bocil guys, para bocil. Jadi kalau Anda bukan bocil, jadi jangan bangga dengan kenakalan Anda guys ya, tapi banggalah kalau Anda di dalam hadirat Tuhan guys. Dan ciri orang yang bebal yang keempat adalah orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, selalu berlawanan, lalu menghindar dengan ibadah-ibadah. Itu adalah orang yang bebal guys. Nah keempat ciri itu kalau ada pada diri teman kita, perlu kita menghindari dia guys, supaya kita tidak menjadi orang yang malang. Jangan kita berikan telinga kita kepada orang yang bebal, supaya kita tidak dimasuki dengan aura-aura negatif, dengan perkataan-perkataan negatif. Karena apa yang masuk, maka itulah yang keluar guys. Kalau yang negatif masuk dari telinga kita, yang negatif pula yang kita lakukan. Nah guys, apa sih yang dimaksud dengan bijaksana itu? Mungkin menurut kita, orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang memiliki nama besar, orang-orang yang memiliki jabatan. Bahkan mungkin menurut kita orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang kaya raya. Tapi yang kita bahas di sini guys bukan menurut versi kita, tapi menurut versinya Tuhan. Bijaksana menurut versinya Tuhan. Karena apa guys? Tuhan adalah tolak ukur kita, Tuhan adalah kebenaran. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Tuhan. Tapi kalau benar menurut Tuhan, pasti benar juga menurut kita. Salah satu contoh saya berikan bahwa kebenaran itu adalah miliknya Tuhan. Maka Tuhan menjadi tolak ukur sebuah kebenaran. Ini adalah tisu guys, warna putih. Semua kita pasti mengatakan ini adalah warna putih guys. Tapi ketika Tuhan mengatakan ini merah, maka detik itu juga tisu ini menjadi merah guys. Maka Tuhan adalah patokan kebenaran. Oleh sebab itu kita belajar tentang bijaksana versinya Tuhan. Mari kita baca guys di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan, teman-teman dengarkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Nah, di ayat ini guys sangat jelas menyatakan bahwa orang yang bijaksana guys adalah orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan suka merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya mendengarkan dan merenungkan setiap hari guys, bukan sekali seminggu. Sementara orang yang bodoh guys, orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah, ini guys benar-benar bebal guys. Tuhan aja yang nyuruh, Tuhan aja yang larang, nggak didengarkan, nggak dilakukan. Apalagi kalau kita yang menasehatinya guys. Wah, pasti mantul guys nasihat-nasihat kita. Perlu dijauhi orang-orang kayak gini guys. Mahalang nasib kita guys. Nah guys, yang perlu kita catat dalam hati kita adalah kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, jadilah orang yang bijaksana versinya Tuhan. Jangan bijaksana versimu atau apalagi versinya orang lain. Menjadi orang yang bijaksana versinya Tuhan, maka bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana versinya Tuhan juga. Bagaimana caranya? Ya bergaullah dengan orang-orang yang suka firman, suka beribadah, suka menyembah, suka berdoa. Bergaullah dengan mereka guys. Maka kamu juga pasti memiliki hati yang suka firman Tuhan, memiliki hati yang suka beribadah, suka merenungkan firman Tuhan, dan suka melakukan firman Tuhan. Supaya kamu menjadi orang yang beruntung guys. Ketika kamu jatuh, ada yang menguatkan, ada firman Tuhan yang mereka bagikan. Bahkan ketika kamu lemah, ada teman yang menuntun kamu guys, supaya kamu nggak sesat, supaya kamu nggak jatuh guys. Oke guys, demikian rema dari diri saya yang saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Mulai saat ini kita buka hati kita untuk selalu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa kita juga harus memiliki keluarga rohani. Teman kita saling menguatkan, teman kita saling mendoakan. Bahkan menjadi teman kita untuk berbagi firman Tuhan. Oke guys, salam. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.